bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, saya mau cerita tentang kisah seorang ibu yang setia pada Tuhan Yesus, tetapi juga setia pada suaminya yang berbeda keyakinan dengannya. Kisah nyata yang ada di sebuah kota di wilayah Pantura ya. Dan awalnya itu saya tahu itu saat melihat seorang di dalam mobil di halaman gereja, ini paroki kecil gitu. Saya lihat setiap misa harian ini, bapak ini kok di dalam mobil saja, kok tidak ikut misa gitu. Atau sudah mau misa kok tidak segera masuk. Ya sudah, saya sempatkan untuk bertanya, suatu saat datang, "Bapak kenapa tidak ikut masuk ke dalam gereja, kok di dalam mobil saja?" "Maaf Romo, saya ngantarkan istri saya." "Loh, Bapak enggak Katolik toh?" "Enggak." "Apa boleh juga yang enggak Katolik masuk dalam gereja?" "Boleh." "Silakan, enggak apa-apa, Bapak ikut mendampingi istri Bapak." Saya tanya, "Kenapa kok bisa seperti ini?" Saya lihat dia ngaku juga bukan umat di situ gitu. Lalu baru besoknya waktunya lebih panjang, lalu cerita dengan istrinya, itu ketemu dengan saya ngobrol. Istrinya yang memberi kesaksian, "Saya ini Romo seperti bayar utang." "Loh kok bayar utang gimana sih Bu?" "Ini saya bertahun-tahun ikut suami ya, karena suami itu ya beda keyakinan dan suami ini punya posisi jabatan di pemerintahan gitu. Jadi saya itu ya juga pakai kerudung, juga ikut acara-acara keagamaan yang lain. Tapi kalau doa itu saya doa kepada Tuhan Yesus dan kepada Bunda Maria itu. Saya itu ngomong terus saja berdoa seperti itu, dan itu juga kalau di rumah ya saya ceritakan kepada anak-anak saya. Suaminya mengatakan, "Istri saya itu setia sampai seperti itu Romo, sekarang saya ganti membayar hutang karena sudah pensiun, biar istri itu makin dekat dengan Tuhannya. Saya siap mengantarkan kemanapun dia mau, ke gereja, bersiarah dan sebagainya." Dan dia cerita,
ya anak-anak itu juga tidak kami paksa untuk ikut papanya atau ikut mamanya. Anak-anak itu ngerti sendiri setelah kuliah keluar kota, malah sekarang anak-anak itu ke gereja ikut mamanya. Itu kesaksian yang bagi saya menyentuh sekali ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan perbedaan yang tidak mudah, mereka itu memiliki kesepakatan. Saya mengatakan gini, untung ibu bapak itu sampai sekarang di sini gitu. Ya. Dan akhirnya ya hari-hari berikutnya itu suaminya ikut masuk gereja, ikut mendampingi istrinya gitu. Dan saya yakin memang kami mengatakan ya kami tidak memaksa bapak untuk jadi Katolik. Tapi saya memberi satu renungan dari kitab suci yang bisa direnungkan bersama bagaimana kesetiaan Bapak Ibu ini luar biasa. Yaitu yang Anda dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Surat Rasul Paulus kepada Timotius itu. Ya, relasi suami istri. Tapi saya mau mengajak bukannya soal relasi suami istri saja Ibu Bapak Saudara-saudari, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan gitu ya. Kesetiaan yang sungguh terus ditantang dengan situasi-situasi kehidupan kita gitu. Jadi dalam Injil itu ditunjukkan betul bagaimana Yesus itu juga memberikan kebebasan kepada para pengikutnya pada saat dia mengajak mereka untuk memperdalam iman mereka tentang anak Allah sebagai roti kehidupan gitu. Dan bagi mereka yang tidak bisa memahami sungguh dan ada yang tidak percaya itu, lalu kemudian setelah Yesus kemudian menyatakan itu, ya sebagian besar murid-muridnya itu tidak mengikuti Yesus lagi gitu. Tapi apa yang dia tanyakan juga kepada 12 rasul, jugakah engkau kalian, apakah kamu tidak mau pergi juga seperti mereka itu? Jadi dalam agama Katolik kalau dasarnya mengapa tidak ada paksaan, itu aja dasarnya Injil ya. Bukan kebaikan romonya, kebaikan ketua wilayah, ketua lingkungan, atau kebaikan kita semua sebagai orang Katolik, enggak. Karena Yesus sendiri dalam Injilnya dia mengatakan juga silakan gitu kan. Apakah kamu tidak mau pergi juga seperti mereka yang tidak lebih ingin mengenal saya gitu. Dan yang diteladankan oleh para rasul dia mengatakan, Tuhan kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Ini ibu itu juga menyatakan saya itu sepertinya munafik berpuluh-puluh tahun mendampingi suami. Tapi Tuhan itu baik kepada keluarga saya dan anak-anak saya. Dalam situasi yang berat seperti itu pun saya mengatakan betul saya mau setia kepadamu Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana para rasul itu yang menjadi teladan kita itu mau mengatakan ya, kesetiaan itu dibangun terus menerus ya, tidak sekali jadi dibaptis selesai. Tapi kesetiaan itu dibangun dari dinamika hidup kita itu. Kesetiaan yang dibangun dari jatuh bangun. Kesetiaan kita itu dibangun dalam situasi-situasi yang bukan saja enak, tapi dari situasi yang mungkin juga tidak enak ya. Kesetiaan yang muncul juga bukan dari hanya iman atas pengetahuan ajaran Yesus, bukan, tapi dari pergumulan kita dengan pengalaman hidup kita sehari-hari itu ya. Kesetiaan yang sungguh bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja ya, atau ketertarikan sesaat ya, atau iman yang hanya karena setia karena kalau ikut gereja atau ikut Kristus itu menguntungkan sesaat juga enggak. Ini kesetiaan yang dibangun dari pengenalan yang lebih dalam. Bahkan mungkin kesetiaan yang berasal dari bagaimana janji kepada Tuhan itu dihayati dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman ini juga dialami oleh bangsa Israel ya. Pada saat mereka masih di padang gurun, pada saat mereka itu memasuki tanah terjanji dan perang-perang itu, lalu Yosua di masa akhir hidupnya dalam bacaan pertama itu memanggil tua-tua bangsa Israel dan para pemimpin pasukan itu dan ditanya, kalian sudah memperoleh ini tanah terjanji, silakan mau apa? Mau ikut dewa sanakah? Mau ikut dewa sinikah? Silakan. Kalau kami dan suku kami akan tetap setia kepada Tuhan.
Dan luar biasa jawaban bangsa Israel waktu itu dalam bacaan pertama itu, kami tetap mau setia kepada Tuhan karena Dia menolong kami, membebaskan dari perbudakan, Dia menuntun kami di tanah terjanji, di padang gurun, Dia yang melakukan perbuatan besar dan sebagainya. Itu artinya kesetiaan yang dibangun dari hasil refleksi pengalaman hidup sehari-hari. Bahwa Allah itu tidak meninggalkan mereka, Allah itu terus mau memelihara mereka, dan Allah mau menjaga mereka sampai hidup yang kekal, bahkan memperoleh tanah terjanji itu. Nih Bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka kita juga diajak untuk terus mempertanyakan kembali iman kita tentang kesetiaan kita kepada Tuhan itu ya. Bukan iman yang mati atau kesetiaan yang mati, tapi kesetiaan yang dibangun dari keyakinan terus-menerus setiap hari. Ya, kesetiaan yang dibangun dari dinamika hidup kita. Dalam situasi-situasi yang berat, kita bertanya kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan, kau beri masalah dalam hidupku dan keluargaku. Kalau dapat rezeki dalam situasi yang menggembirakan, ya, anak yang lahir, anak yang lulus dan sebagainya, yang sehat dan sebagainya, ya, terus bersyukur pada Tuhan, dan juga Tuhan, apa maunya Engkau begitu banyak memberi kebaikan pada keluarga saya. Itu lalu menjadi iman yang terus ya mengental dalam darah Anda, menurut saya itu yang menyejarah dan membuat kita yakin ini saya hidup dengan saya dan keluarga saya itu terus dalam naungan Tuhan, terus dalam bimbingannya gitu. Sehingga lalu kesetiaan itu terus-menerus menjadi kekuatan pada saat kita mengalami situasi-situasi yang berat, pada saat kita itu mengalami hal-hal yang juga mungkin membahagiakan, kita tidak lupa kepada Tuhan gitu. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, tantangan milenial kita di zaman ini, orang menyatakan itu sekarang itu zaman post-truth ya, atau era-era yang mempertanyakan keyakinan iman dan keagamaan. Jadi akar-akar budaya dan akar-akar agama itu di zaman sekarang itu mau digoyah gitu, dicabut gitu ya. Jadi iman keyakinan itu dibuat ringan seperti bubble gitu, seperti balon-balon itu ringan saja. Iman itu ringan, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Iman kita itu sebenarnya ya hanya identitas gitu. Di zaman ini kita digoda dengan iman itu hanya sarana hidup ya. Bukan sebuah prinsip kebenaran yang saya pegang sampai untuk memperoleh hidup yang kekal, enggak. Iman itu kan hanya soal pengakuan saja supaya kita diterima di masyarakat. Jadi agama itu hanya menjadi baju itu di zaman ini itu. Dan itu yang menjadi tantangan kita semua dalam kesetiaan kepada Tuhan. Khususnya ya, saya yakin melihat dengan tantangan ini tidak mudah dihadapi oleh anak-anak muda itu. Karena juga bisa melihat bahwa agama itu menjadi bubble dan menjadi beban gitu. Jadi bubble itu ringan, tapi kalau melihat agama itu sendiri jadi beban gitu. Saya enggak mau hidup jadi beban, setiap minggu harus bangun, setiap minggu harus ke gereja. Saya enggak mau harus menerima sakramen ini, harus ikut perjumpaan ini, harus ikut pertemuan OMK, harus ikut begini. Itu rasanya semua yang diberikan gereja, yang melalui gereja Allah itu ingin membimbing umatnya itu dianggap beban. Ya. Kalau enggak, apalagi anak-anak sekarang ini kan moodinya tinggi sekali. Kalau enggak mood ya sudah gitu. Dan ini yang tantangan kita bersama ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya. Jadi iman itu ringan-ringan sajalah. Kalau teman-temannya yang asik pengen ikut persekutuan, ikut doa, ikut misa, aku tak melok gitu. Nek enggak ya wis, podo malesnya ya podo males gak sido. Jadi janjian tidak ke gereja pun di WA grup. Aku males kok gak gereja. Aku ya males kok. Aku yo gak usah wis gitu. Jadi ikut-ikutan iman itu. Ringan gitu loh rasanya. Nanti kita nggak usah ikut misa, kita ikut doa ke gereja, ikut di Gua Maria aja sebentar gitu. Neng kafe ini suwi berjam-jam. Kita juga begitu. Yang tua-tua, yang kelompok masyarakat, ya keluarga yang kuat-kuat ini juga sekarang itu Anda dibenturkan dengan situasi liburan, long weekend, lalu agama itu jadi bubble. Buat apa sih
minggu-minggu cari beban, healing saja. Oh iya Pak, kita patungan saja. Nah, di tempat healing tetap ke gereja, tetap ingat Tuhannya, tetap kesetia, bagus. Nah, tapi kan kalau diisi kemudian udah dimepet-mepetin jamnya dan sebagainya, lalu lelah nggak jadi minggu depan lagi lelah nggak jadi masih ada kesempatan lagi lelah nggak jadi gitu. Ya Tuhan nerimanya juga tak terima nggak jadi gitu. Sama. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tantangan milenial kita itu. Ya iman yang dibuat ringan seperti yang lain dan dianggap jadi beban hidup. Sehingga lalu seseorang itu tidak punya prinsip di dalam hidup di zaman ini, khususnya keyakinan dan iman yang teguh itu. Nah minggu ini kita dipanggil untuk setia. Mari kita setia. Mari kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan kita itu dalam pengalaman hidup kita sehari-hari gitu ya. Dan kita dipanggil untuk setia, sungguh-sungguh menyatukan segala suka duka hidup kita, kekurangan kelemahan kita, kegembiraan kita dan sebagainya, bahkan hidup dan mati kita bersama Tuhan. Itu kalau di Jawa ada istilahnya pejah gesang nderek Gusti Yesus. Hidup atau mati saya tetap ikut Tuhan Yesus itu. Itu mau menyatakan betul bahwa bagian dari kehidupan saya itu adalah iman yang saya yakini gitu. Sehingga segala hal itu selain saya ceritakan pada pasangan saya, suami saya, istri saya, mungkin anak-anak saya atau orang tua saya, tapi pergulatan hidup pun saya ceritakan juga kepada Tuhan. Dan itulah sungguh sebenarnya jalan kesetiaan yang luar biasa. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin bimbang, mungkin merasa mengambang di dalam iman Anda, mungkin merasakan tidak mantap dalam jalan hidup Anda, mungkin merasakan hari-hari ini kok tidak ada bedanya antara hari yang kerja sama hari libur atau hari ibadah dan sebagainya. Anda dipanggil kembali untuk menancapkan kehidupan Anda, akar Anda untuk lebih kokoh lagi di dalam iman kepada Tuhan Yesus dalam pergulatan kehidupan Anda masing-masing. Dan semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita yang ingin setia terus-menerus kepada Tuhan, itu menjadi prinsip hidup kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dan Tuhan juga senantiasa memberikan rahmat kesetiaan itu kepada kita dan keluarga kita, mampu menghadapi situasi apapun dan dalam kondisi apapun, dan merasakan Tuhan yang selalu saja menjaga dan memelihara kita, sehingga kita juga berani berkata seperti para rasul, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Semoga kita semakin diteguhkan dan rahmat kesetiaan dan berkat-berkat yang lainnya kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita akui dan kita setia kepadanya. Berkat Tuhan menyertai kita semua.